aku Yunike dan kali ini aku mau bahas tentang KB. Nah, aku rasa banyak di antara kalian, khususnya ibu-ibu itu udah paham banget tentang KB. Terutama juga ibu-ibu yang pengguna ya. Nah, ada tuh di grup aku baca-baca, ternyata ada beberapa ibu-ibu itu mungkin ini ibu baru atau bahkan ibu-ibu yang memang memiliki keluhan tentang KB yang dipakai. Nah, ibu ini tuh mengeluh tentang KB suntik 3 bulan. Suntik 3 bulan, beliaunya ini merasa kalau misalnya aku pakai suntik 3 bulan, tapi kenapa ya? Kok aku mual? Kok aku pusing? Kok aku malah makin turun ya berat badanku? Terus haidku jadi nggak teratur. Bisa-bisa 2 bulan sekali. Aku mau jelasin nih di sini kalau menurut aku sih ya, kalau mungkin ibu itu baru sekali suntik maksudnya. Suntik KB 3 bulan. Nah, menurutku itu mungkin ini tuh masih penyesuaian hormon. Nah, coba deh ibu itu biarin dulu. Setelah itu mungkin ibu bisa kembali yang 3 kali lah pemakaian pakai KB suntik 3 bulan. Kalau misalnya 3 kali pemakaian KB suntik 3 bulan itu dan akhirnya reaksinya tetap sama di tubuh ibu atau bahkan lebih parah, nah ibu boleh tuh ganti, itu mungkin memang nggak cocok. Tapi kalau baru pertama pakai terus ada keluhan, itu menurutku sih wajar-wajar aja ya, kan masih penyesuaian dengan tubuh kita juga gitu. Nah, terus biasanya itu kalau suntik 3 bulan kebanyakan itu malah terjadi penambahan berat badan sih sebenarnya gitu. Nah, terus ada juga tuh yang tanya-tanya tentang KB IUD atau AKDR. Nah, AKDR sendiri itu alat kontrasepsi dalam rahim. Ibu-ibu kan pasti juga banyak yang tahu, banyak penggunanya soalnya. Dan keseringan sih aku lihat-lihat ya, banyak ibu-ibu itu yang menggunakan merek Novate. Nah, Novate itu IUD yang bertahan sampai 5 tahun. Nah, IUD ini sendiri itu kontrasepsi jangka panjang. Biasanya sih untuk ibu-ibu yang kadang kan, ibu-ibu kan malas kan, aduh malas 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, nanti kembali ribet, aduh sering lupa mungkin menggunakan pil kayak gitu-gitu kan. Nah, cocok banget untuk ibu-ibu yang pelupa atau malas untuk bolak-balik gitu sih. Nah, itu bisa nggunain kontrasepsi ini. Nah, kontrasepsi ini sendiri itu ada yang hormonal dan non-hormonal gitu. Tapi negatifnya atau kurangnya dari IUD ini itu kebanyakan ya, keseringan itu, sekalipun kalau misalnya nggak hormonal sih enak. Kalau nggak hormonal itu ibu nggak akan banyak dipengaruhi oleh KB tersebut, karena kan hormonnya tetap dengan yang sesuai dengan tubuh ibu. Nah, tapi kalau misalnya IUD, orang yang menggunakan IUD itu biasanya perdarahannya itu atau haidnya itu lebih lama. Misalnya biasanya haidnya 7 hari. Nah, itu bisa jadi 8 hari, 9 hari. Dan jumlah perdarahannya itu makin banyak gitu. Jadi lebih banyak lah istilahnya. Nah, lalu yang penting itu di sini kontrol ulang. Jadi kalau untuk KB IUD itu ada kontrol ulangnya. Nah, harus tepat waktu dalam kontrol ulang. Buat apa sih kontrol ulang itu? Nah, kontrol ulang sendiri ini difungsikan untuk melihat apakah ada keluhan terhadap penggunaan IUD. Misalnya tuh kan, ketika berhubungan, apakah benangnya itu kerasa atau melukai pasangannya? Kan kita nggak tahu, banyak keluhan kan gitu. Nah, terus juga ada juga tuh melihat waktu kontrol ulang, kan dibuka tuh kan, dilihat kan IUD-nya. Nah, itu dilihat apakah ada erosi. Erosi itu kayak gimana ya? Kayak luka gitu loh. Nah, kalau misalnya ada luka, itu pasti akan diobatin. Terus juga dilihat apakah benangnya masih ada atau enggak. Gitu. Apakah benangnya itu terlalu panjang atau enggak. Kalau masih dirasa terlalu agak panjang dan mengganggu, itu benangnya akan dipotong sedikit. Gitu sih. Jadi
tergantung lah ya pilihan kita masing-masing. Pasti banyak banget pertanyaan tentang KB, tapi aku percaya kalau misalnya KB yang ibu pilih itu pasti yang sesuai dengan hati ibu sendiri, keinginan ibu sendiri. Terus juga ada pertanyaan nih, yang terakhir ya. Pertanyaan tentang kayak gini, seandainya KB-nya nggak cocok, bisa hamil nggak ya? Gitu. Nah, ini banyak nih kan, kayak gitu. Banyak pertanyaan yang kayak gitu juga. KB kok nggak cocok nih, hamil nggak ya? Kan takut mau nambah momongan tapi belum siap gitu. Nah, kita harus balik lagi. Artinya KB itu apa? KB itu kan keluarga berencana. Jadinya, kalau misalnya keluarga berencana kan otomatis kita hanya sebagai bentuk apa ya namanya? Pencegahan lah ya. Pencegahan. Untuk berhasil atau tidaknya ya tetap tangan Tuhan yang berkuasa dong. Kan kita cuma melakukan usaha kan sebagai upaya untuk kita tidak hamil. Tapi berhasil atau enggaknya, gagal atau enggaknya KB itu semuanya tergantung dari yang pertama Tuhan, yang kedua cara kita menggunakan KB. Misalnya suntik 3 bulan, ya ketepatan kita untuk kembali suntik lagi di 3 bulan berikutnya. Terus IUD misalnya itu kan, ya berarti ketepatan kita kontrol ulang kayak gitu. Jadi nggak perlu takut semuanya. Yang penting itu kita taat aja deh, taat dalam penggunaan KB-nya gitu. Oke, sekian pembahasan KB hari ini. Kalau ada pertanyaan atau mau aku bahas KB yang lain, bisa tuh komen di bawah. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye!